Kalian sudah pasti pernah dengar nih berita tentang laptop Chromebook yang nama-nama besar muncul ya atas banyaknya kejadian dari unit laptop tersebut. Di video kali ini kita tidak akan bahas tentang beritanya ataupun bahas nama-namanya. Serem soalnya. Sebelumnya bertemu kembali bersama saya Suki dari JGM11 Komputer YouTube channel. Sebelum kita mulai di video kali ini kita akan review sebuah laptop. Walaupun kita nggak mendapatkan secara langsung dari salah satu dinas di Konoha ya. Bahkan setelah aku cross check ulang, merek ini juga tidak ada dalam lingkaran kasus yang sempat menyeret beberapa nama besar. Tapi sekali lagi ya, yang tahu-tahu aja. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita kenalan dengan laptop Lenovo 300E Chromebook Second Generation. Yes, benar sekali, ini adalah unit laptop Chromebook-nya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu berat. Walaupun termasuk kokoh sih bentukannya. Sebelum kita lanjut bahas detail fisiknya, buat yang belum tahu aja nih. Jadi sebenarnya laptop ini adalah laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS. Jadi Chrome OS ini sebenarnya ini buatannya Google. Berbeda banget ya dengan laptop pada umumnya yang menggunakan Windows atau bahkan Mac OS. Jadi laptop Chromebook ini memang dirancang itu lebih ringan, lebih cepat, dan fokus pada aplikasi yang berbasis pada layanan cloud atau web. Ya kalau bahasa gampangnya nih ya, ini adalah Android yang dibuat di laptop. ya gitu doang sih. Lantas kayak gimana sih speknya? Kita akan mulai ulas satu persatu. Untuk spesifikasinya sendiri, prosesornya menggunakan prosesor AMD A4 902 OC dual core. Sedangkan untuk grafis GPU-nya sudah menggunakan AMD Stony yang sudah terintegrasi. Buat yang penasaran GPU-nya seperti apa bentukannya? Ya, bentukannya seperti ini, memang kecil. Walau bukan seri yang paling baru, tapi menurutku ini sudah not bad lah. Sedangkan untuk memori RAM-nya sendiri menggunakan 4GB LPDDR4 yang tidak bisa di-upgrade. Cuma 4 GB ya. Sedangkan untuk storage-nya ini menggunakan 32 GB eMMC yang sudah tertanam dan tidak bisa di-upgrade. Tak lupa juga sudah ready speaker yang ada di bawah, serta sudah support WiFi dan Bluetooth 4.2. Kita akan mulai bahas port yang tersedia. Untuk di sebelah kiri tersedia satu USB 3.1, lalu ada USB-C 3.1 Gen 1 yang mendukung transfer data, power delivery, dan DisplayPort. Lalu ada satu slot micro SD card reader dan satu slot headphone mikrofon combo jack 3,5 mm. Sedangkan di bagian sebelah kanan ada tombol volume plus dan down, tombol power, satu slot USB 3.1, ada juga USB-C 3.1 Gen 1 yang sudah mendukung transfer data, power delivery, dan DisplayPort. Dan yang terakhir ada satu slot game system lock slot. Bisa dilihat untuk port-portnya sendiri memang tersedia cukup banyak dan lengkap banget sih. Mantap! Kita akan lanjut kepada keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri ada total 63 jumlah tombol. Yang data tombolnya agak berbeda dengan laptop Windows pada umumnya. Ini bukan agak sih. Ini mah sudah berbeda. Namun jika teman-teman bingung dengan detail shortcutnya dan memang mau fokus belajar masing-masing shortcutnya, kalian bisa langsung ketik search barnya ya, lalu klik key shortcut, lalu enter. Nah, semua detail shortcut yang tersedia itu akan muncul di dalam list. Jadi kalian bisa langsung belajar shortcutnya itu apa aja ya. Lalu untuk kualitas keyboardnya sendiri juga empuk dan nyaman dengan suara keyboard yang wajar sekali untuk kelasnya. Lalu ada trackpad yang menyatu, klik 1 dan klik 2-nya yang tidak ada pembatas. Ini adalah tipe yang bukan silent banget ya untuk trackpadnya, tapi suaranya masih dalam batas wajar. Lalu tak lupa juga ada logo branding AMD di bagian kiri bawah dan ada logo branding Lenovo di bagian kanan. Itu tadi kalau kita bahas masalah spek hardware dalamannya. Kita akan lanjut ke dalam pembahasan detail bodinya. Untuk dimensinya sendiri punya lebar di 29 cm dengan kedalaman di 20 cm dan tinggi di 20 cm. Serta berat di sekitar 1,3 kg. Bagian atas laptop terlihat berwarna hitam yang tampak sangat gampang sekali untuk membekas jari ya. Bukan yang mulus, tapi dari bentukannya seperti kuat banget dari benturan.
Lalu tampak ada sebuah bumper karet di sekeliling sisi-sisinya yang fungsinya adalah untuk menyerap guncangan dan melindungi komponen internal jika laptop terjatuh atau terbentur. Engsel laptop ini dirancang sangat kuat agar tahan untuk dibuka tutup hingga 360 derajat, bahkan sampai ribuan kali tanpa rusak. Terlihat banget kok engselnya ini sangat kuat banget, menjadikan laptop ini bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan kalian. Bahkan ada beberapa versi yang bisa kalian nikmati, mulai dari versi yang ini, versi begini, versi begitu, mungkin juga versi begono. Secara keseluruhan, material laptop ini dipilih untuk ketahanan dengan tingkat durability yang tinggi. Bahkan ada sertifikasinya segala coy. Laptop ini dirancang untuk tahan banting, bahkan sampai memenuhi standar militer MIL STD 810G. Buat yang belum tahu nih, standar militer MIL STD 810G itu adalah standar yang dilakukan oleh pertahanan Amerika Serikat. Jadi serangkaian tes ya, yang dirancang oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang memastikan sebuah perangkat dapat berfungsi dan bertahan di berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Sertifikasi ini bukan berarti laptopmu anti peluru. Laptop anti peluru. Goblok! Tetapi ini jadi tes pembuktian bahwa laptop ini sangat tangguh di dalam kondisi ekstrim. Kenapa ekstrim? Ya salah satunya bisa di dalam lingkungan sekolah. Benturan terbanting bahkan sampai ketumpahan air. Buat memperjelas visual, kita coba bentur-benturin ya. Sedangkan untuk layarnya sendiri, layar Chromebook ini punya 11,6 inch HD ya, 1366/768. Sudah IPS tapi juga glare ya. Terlihat jelas layarnya loh. Nah ya, mantul-mantul banget ini. Dan tentunya layarnya sudah touchscreen, punya refresh rate sampai 60 Hz dengan density mencapai 133,53 ppi. Terlihat bezel layarnya cukup tipis, tapi loh bisa-bisanya ada tambahan frame. Aduh, tambahan frame ini loh bikin layar utamanya jadi kecil. Bayangkan aja di bagian atas ada 1,8 cm, bagian kanan kiri ada 1,5 cm, dan di bagian bawahnya ada 2,3 cm. Kebuang banget dong jadinya. Nggak habis pikir sih gimana sih maksud desainnya ini. Kita akan lanjut. Di bagian atasnya ada sebuah kamera kecil dan sebuah lubang kecil yang menjadi mic. Kameranya loh punya spek rendah banget, yaitu di 1 megapiksel. Walaupun dengan kamera 1 megapiksel, kamera ini sudah punya resolusi di 1280x800 pixel. Biar semakin memperjelas visualnya, berikut adalah hasil kamera dan video dengan kondisi di dalam studio. Yuk, hello, cek 1 2 3 1 2 3. Ghostingnya masih dapat ya. Ini adalah proses perekaman dengan di dalam studio. Lampu di daerah sebelah sini, lampu kecil ya, sebegini bentukannya ya. Gimana nih menurut kalian? Ini ya kurang lebihnya ya. Ini kalau dalam ruangan nih. A few moments later. Sedangkan untuk baterainya sendiri, laptop Chromebook ini punya kapasitas baterai di sekitar 4000 mAh. Lalu untuk chargernya juga berbentuk Type-C dan punya kabel yang panjang. Sedangkan chargernya sendiri punya kapasitas di 45 watt. Ya lumayan lah, dengan 4000 mAh bisa tahan kurang lebih sekitar 6 jaman ya. Kita coba tes nyalakan YouTube selama 10 menit. Dan ini adalah hasilnya. Gaming, nah ini yang ditunggu-tunggu. Apakah laptop ini bisa dibuat gaming? Sebenarnya kalau mau dipaksa sebenarnya juga bisa karena ada GPU di dalamnya. Tapi kali ini aku akan mencoba sebuah game yang ringan-ringan aja. Saya memastikan bahwa laptop ini juga agak susah untuk bisa bermain game berat. Biar semakin memperjelas visualnya, kita akan coba main Roblox. Dan hasilnya 90% aman.
Kenapa 90%? Ketika ada perpindahan respon atau sejenisnya ya dalam game Roblox, selalu ada muncul nge-lag sesaat ya. Tapi setelah itu ya lancar kembali. Jadi bisa dipastikan Roblox yang merupakan game ringan itu masih oke banget untuk dimainkan. Ingat ya, game ringan. Untuk harganya sendiri terpantau harga di marketplace gila-gilaan murahnya. Sampai video ini dibuat saya tidak bisa mendapatkan harga normalnya itu di harga berapa. Karena seperti yang kita tahu bahwa barang ini sempat mampir ke salah satu dinas di Konoha. Buat yang belum tahu ya, kalau ada pengadaan barang seperti itu, pasti harganya akan berbeda dengan harga normal pada umumnya. Beberapa pajak itu pasti akan dihitung, jadi harganya pasti akan lebih tinggi. Tetapi untuk pembelian unit ini sendiri kita mendapatkan harga di 1,4 jutaan dengan garansi yang diberikan cuma 1 bulan. Kapan lagi bisa dapat laptop modelan begini ya, Ton? Sekali lagi ya, yang tahu-tahu aja. Dan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Kalau secara kelebihan, Chromebook ini punya nilai jual utamanya, yaitu sertifikasi standar militernya ya. Lalu ada bumper karet di sekelilingnya. Engsel 360 derajat itu juga kokoh banget, dan itu sangat membantu stabilitasnya. Laptop ini dirancang untuk tahan banting mulai dari atas bahkan sampai di sekelilingnya. Dan kemungkinan besar itu juga tahan dari tumpahan air. Sangat cocok lah untuk lingkungan keras seperti sekolah atau mungkin pekerjaan lapangan. Ukurannya yang ringkas di 11,6 inch, bobot yang relatif ringan di 1,3 kilo, dan kemampuan dilipat sampai 360 derajat dengan beberapa pilihan yang bisa kalian nikmati ya kan, menjadikan kalian seolah-olah punya tablet. Hal seperti itu membuatnya sangat fleksibel untuk beberapa mode penggunaan. Dengan harga 1,4 jutaan, sulit banget loh bisa menemukan laptop baru dengan tingkat ketahanan fisik seperti ini. Kehadiran 2 port USB-C yang mendukung transfer data, pengisian data, bahkan sampai DisplayPort itu juga jadi nilai plus untuk kelas harganya seperti ini. Kalau ada kelebihan juga pasti ada yang namanya kekurangan. Prosesor AMD A4 dual core, RAM 4GB, penyimpanan masih eMMC 13GB. Itu loh semuanya adalah spesifikasi yang minim banget. Untuk spesifikasi seperti itu ya jelas hanya cuma buat browsing, mengetik, bahkan untuk detail-detail ringan pada umumnya. Namun dijamin ya tidak akan kuat untuk multitasking berat. Apalagi untuk aplikasi yang menuntut pemakaian RAM yang besar atau bahkan untuk gaming-gaming besar, jelas tidak cocok. Walaupun dengan pengalaman bermain game ringan seperti Roblox ya 90% aman. Dengan sedikit lag yang sudah menggambarkan batas kemampuannya. Kalian mau minta apa ya kan? Sedangkan untuk RAM dan storage-nya yang tertanam dan tidak bisa di-upgrade itu agak gimana ya? Berarti mau nggak mau harus punya opsi cadangan untuk meningkatkan performanya. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan ya, yaitu dengan menambahkan SD card yang punya kecepatan baca tulisnya yang tinggi atau bahkan super tinggi ya. Jadinya spek dari SD card ini bisa nambah kekuatan hardware yang sudah ada. Nambah ya, tapi bukan berarti signifikan sampai wow, enggak. Lalu ada layar SD yang bezelnya tebal banget. Area pandangnya itu jadi apa ya, jadi tambah kecil ya kan? Dan ditambah kualitas kamera 1 megapiksel yang sangat rendah. Nggak ideal ya buat untuk pemakaian zoom dan sekitarnya. Atau bahkan mau direkam, ya ampun 1 megapiksel mau dibuat apa coy. Dan yang terakhir adalah laptop ini berjalan di Chrome OS yang serba terhubung dengan ekosistem Google. Hal seperti ini bisa jadi kelebihan karena ringan, aman, dan simple. Ya kekurangannya bagi orang-orang yang kebiasaan main Windows jadinya bingung. Ya begitulah, dengan harga 1,4 jutaan itulah yang bisa kalian dapatkan. Kira-kira worth it gak ini menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dengan video ini bisa mencerahkan kalian semua dan kalian bisa mendapatkan informasi yang valid. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar Chromebook ini, boleh banget share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Sugi and hasta la vista.